Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Naila Ramadhani dari kelas 10 Merdeka 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik, hikayat, atau cerpen. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita untuk membentuk suatu cerita yang utuh. Yaitu yang pertama, tema. Tema adalah sebuah pokok pikiran atau ide dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua itu tokoh. Tokoh adalah orang yang terlibat di dalamnya atau orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Seperti tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh penambah. Terus itu ada yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah sebuah sifat atau karakter dari sebuah cerita tersebut, yaitu protagonis. Protagonis adalah sebuah seseorang yang bersifat baik. Lalu yang kedua itu antagonis, tokoh yang bersifat jahat. Yang ketiga itu ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang netral. Yang netral itu dia tidak baik, tidak juga jahat. Jadi dia berada di tengah-tengah. Lalu yang keempat. Yang keempat itu ada alur. Alur adalah sebuah jalan cerita dari sebuah cerita tersebut. Jadi alur itu terbagi menjadi 3, yaitu alur maju. Alur maju adalah alur yang menceritakan masa kini ke masa depan. Sedangkan alur mundur yang kedua itu alur yang menceritakan masa lalu atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran, alur yang menceritakan mau dari masa lalu maupun dari masa kini. Lalu yang kelima itu ada latar. Latar itu berisi waktu, tempat, suasana. Waktu itu kayak contohnya pagi hari, siang hari, sore hari. Kalau misalnya tempat itu kayak di rumah, di pantai, di kebun. Lalu yang suasana itu suasana haru, suasana ricu, dan lain-lain. Baru yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi menjadi 3. Sudut pandang orang pertama adalah yang menceritakan tentang dirinya sendiri seperti saya, dia, dan lain-lain. Lalu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga menceritakan tentang diri orang lain seperti dia, ia, dan lain-lain. Yang ketiga itu sudut pandang orang ketiga serba tahu, menceritakan tentang pikiran tokoh atau isi hati yang kita tahu. Lalu yang ketujuh itu ada amanat. Amanat adalah sebuah pesan moral yang bisa kita kutip atau kita petik dari sebuah cerita tersebut. Jadi itulah kurang lebihnya penjelasan dari unsur intrinsik, hikayat, atau cerpen. Jadi kita akan lanjut menjelaskan unsur lainnya. Bye-bye. Kita lanjut unsur ekstrinsik, hikayat, atau cerpen. Jadi unsur ekstrinsik adalah nilai-nilai yang terkandung dari dalam cerita dan juga berasal dari luar. Yang pertama itu agama. Hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama atau yang bisa kita jadikan pelajaran. Contohnya seperti seorang anak yang selalu berdoa dan bersyukur atas hidupnya. Yang kedua itu nilai moral, adalah nilai yang terkandung dalam cerpen yang berperilaku atau akhlaknya baik maupun buruk tingkah lakunya. Contohnya seperti Malik Kundang, seorang anak yang durhaka. Jadi, janganlah kita durhaka kepada orang tua karena kita akan menyesalinya. Yang ketiga adalah nilai sosial,
Nilai sosial adalah nilai yang berbicara tentang interaksi tokoh dengan masyarakat atau lingkungannya. Contohnya seperti seorang RT yang berdiskusi kepada masyarakatnya untuk bergotong royong. Yang keempat itu nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk belajar. Contohnya seperti seorang anak yang belajar giat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang kelima, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan erat dengan adat istiadat masyarakat. Contohnya seperti di perkampungan, nikah itu rata-rata 7 hari 7 malam. Nah, itu deh maksud dari unsur intrinsik yang bisa saya jelaskan. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, kita lanjut kaidah kebahasaan, hikayat, atau cerpen. Jadi, kaidah kebahasaan adalah sebuah ciri khas atau gaya bahasa dari sebuah pengarang untuk membuat cerita menjadi lebih indah dan menarik. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, antomasia. Antomasia adalah majas yang mengganti nama seseorang dengan sebutan lain dan menggambarkan cirinya. Contohnya seperti si rajin itu pasti belajar sejak pagi. Nah, baru yang kedua itu personifikasi. Personifikasi adalah majas yang memberi sifat manusia kepada benda mati atau alam. Contohnya, angin berbisik lembut di telingaku. Lalu yang ketiga, simile adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda dengan kata penghubung seperti bagaikan atau laksanakan. Contohnya seperti wajahnya bersinar seperti mentari pagi. Yang keempat itu metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan dua hal tanpa kata penghubung tetapi langsung disamakan. Contohnya seperti tetapi langsung disamakan. Contohnya dia adalah bintang kelas di sekolahnya. Artinya dia sangat berprestasi. Yang kelima adalah hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan untuk menegaskan makna. Contohnya seperti tangisnya menggetarkan seluruh isi rumah. Maka maknanya bukan benar-benar bergetar, tapi tangisannya sangat keras. Itu deh contoh dari kaidah kebahasaan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang jelas atau kurang dipahami. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.